أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah para jamaah, Bapak, Ibu, para ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di kesempatan petang hari ini di hari Jumat pekan ganjil biidznillah kita bisa berkumpul bersama di sini bersama di masjid yang antara masjid-masjid Allah dalam rangka thalabul ilmi syar'i. Kita mohon keikhlasan niat, kita mohon hidayah, kemudahan agar apa yang kita usahakan menuju tempat yang mulia ini benar-benar dicatat sebagai amal ikhlas, amalan yang bermanfaat untuk keimanan dan amal soleh kita, dan semoga kita semuanya yaitu selalu istiqomah di atas ilmu dan amal dan berikan rezeki berupa husnul khotimah. Allahumma. Para jamaah dirahmati Allah Ta'ala, melanjutkan dari pembahasan al-ubudiyah, masih temanya adalah tentang bagaimana kita mengetahui orang-orang yang mencintai Allah dan Allah pun mencintai mereka. Ini diambil dari pembahasan yang telah berlalu dari kesempurnaan Abdullah. Kita semuanya adalah Abdullah, baik laki-laki ataupun perempuan, baik muslim atau muslimah, kita semuanya tidak lepas dari namanya Abdullah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka yuwahidun, agar mereka beribadah kepadaku, mentauhidkan. Maka untuk mencapai Abdullah yang sempurna, kita harus bisa melatih hati kita. Semuanya yang kita lakukan, yaitu kita cintai, kita benci, kita beri, kita tinggalkan, semuanya adalah ya karena Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita ridho terhadap apa-apa yang mendatangkan ridho Allah, dan kita benci terhadap apa-apa yang mendatangkan kebencian Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita atur cinta dan benci kita karena Allah, memberi dan tidaknya kita karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang sempurna imannya. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa man'a lillah faqad istakmal iman. Siapa yang mencintai karena Allah, membenci pun juga karena Allah, memberi karena Allah, dia menolak, mencegah pun juga karena Allah, maka sungguh dia telah menyempurnakan imannya. Demikian juga hadis yang telah berlalu yang disebutkan oleh Syekh atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, awsaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Yaitu tali ikatan iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah, benci pun karena Allah. Sering kita ulang-ulang, pertemuan kita ini ya akan menjadi hujah apabila kita kalau kita bertemu karena Allah, berpisah pun juga karena Allah. Karena kalau kita bertemu karena urusan dunia, ya maka itu tidak akan menjadi buah atau tidak akan menjadi faedah yang kelak akan menjadi ya, atau sebaliknya kelak akan menjadi ya penghalang-penghalang kebaikan kita, atau bukan menjadi pemberat timbangan kebaikan amal soleh kita, yang akan menjadi sebaliknya, waliyadzubillah. Ya, ini adalah pelengkap dari pembahasan tentang yaitu firman Allah Ta'ala, fasawfa yatillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adzillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin. Demikian juga firman Allah Ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Yaitu tentang orang-orang yang mencintai Allah dan Allah pun mencintai mereka.
Dalam pembahasan sebelumnya telah kita ringkas. Ini semoga kita tidak lupa untuk pengingat diri dan juga para jamaah sekalian, orang-orang yang mencintai Allah dan Allah pun mencintainya, tanda-tandanya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada dia atau kepada mereka hamba-hambanya untuk selalu mengedepankan iman ya dan agamanya. Kalau dia mencintai iman, itulah tanda-tanda Allah mencintainya. Hadis telah berlalu, sungguhnya innallaha yu'tid dunya atau yu'tid dunya man ahabba wa man la yuhib. Atau kama qala sallallahu. Sungguhnya Allah memberikan dunia kepada siapapun yang Allah cintai dan kepada yang tidak Allah cintai. Wala yu'til iman illa man ahab, dan tidaklah Allah memberikan iman kecuali yang Allah cintai saja. Maka kalau kita selalu memperhatikan iman, hari ini imannya bagaimana? Naikkah, turunkah? Ya, sedang semangatkah atau sedang lesukah? Kalau kita selalu memperhatikan iman, itulah tanda-tanda Allah mencintai kita semua. Oleh karena itu kita selalu mohon ya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu is'alu an yujaddida al-imana fi qulubikum, yaitu fas'alullaha an yujaddida imanakum. Karena iman itu bisa luntur seperti lunturnya baju yang kalian pakai. Maka mintalah kepada Allah agar selalu memperbarui iman-iman kalian. Ya, kita selalu mohon keteguhan iman. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika. Dan juga tanda Allah mencintai kita adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari fitnah-fitnah dunia dan syahwat-syahwatnya. Kita memang mencintai dunia, menginginkan hal itu. Kemudian Allah selamatkan kita, Allah palingkan kita dari fitnah. Alhamdulillah. Ya, itu adalah tanda Allah yang mencintai hambanya, diselamatkan dari fitnah. Ini kita ringkas apa yang sudah kita bahas kemarin. Dan juga tanda Allah mencintai hambanya adalah ketika Allah memberikan taufik untuk bersikap lemah lembut dan meninggalkan sikap yang keras, kaku. Ya, kita mohon ya, yaitu agar diberikan hati yang lembut dan juga perbuatannya dan juga ucapannya. Dan juga tanda Allah mencintai hambanya adalah Allah akan mengujinya. Allah akan yabtalihi fi dinihi wa dunyah. Allah akan mengujinya di urusan agamanya dan dunianya. Ini sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza habba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Sungguhnya Allah jika mencintai sebuah kaum maka Allah akan mengujinya. Siapa yang ridha baginya keridhaan Allah, siapa yang murka baginya kemurkaan Allah. Maka orang yang mencintai Allah dan Allah pun mencintainya, dia akan diuji, dan ketika diuji dia bisa sabar, dia bisa ridha, bahkan dia bisa bersyukur. Karena dengan ujian itu dia kembali kepada Allah, dia ingat kepada Allah, dia ingat dosa-dosanya sehingga dia bertobat dan dia berhusnudzon kepada Allah. Semoga itu menjadi ya hal-hal yang mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian juga tanda Allah mencintai hambanya adalah ketika Allah yu'ajjil uqubata dzambihi fid dunya wa la yastadrijahu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyegerakan hukuman dari dosanya di dunia dan Allah tidak mengistidrajnya. Ya, ketika seorang bermaksiat tambah sukses, meninggalkan sholat tambah lancar rezekinya. Ya, sibuk dunia gajinya malah nambah. Ini berbahaya karena itu adalah istidraj. Ya, namun seorang yang Allah cintai, Allah segerakan hukumannya dari dosa-dosanya sehingga dia kembali dalam keadaan bersih tanpa dosa dan Allah tidak mengistidrajnya. Ya. Kemudian tanda berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya sehingga dia selalu berbuat baik kepada manusia, selalu berkhidmah, bermanfaat untuk manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebagai manusia adalah yang paling baik, ya, yang paling baik manfaatnya atau yang paling banyak manfaatnya untuk manusia. Ya, dengan hartanya, ya dengan tenaganya, dengan ilmunya, ya minimal dengan senyumannya, dengan wajahnya yang menyenangkan ketika dipandang. Ya, demikian juga tanda Allah mencintainya adalah yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya untuk husnul khuluq, untuk selalu berakhlak baik. Ya, dan juga yang terpenting di antara tanda Allah mencintainya adalah Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya dalam keadaan husnul khatimah. Ya, innallaha idza ahabba
innallaha atau innallaha idza habba 'abdan ista'malahu. Sungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba maka Allah akan menjadikannya beramal. Maksudnya adalah Allah akan memudahkan dia beramal sampai akhir hayatnya istiqomah dengan amal itu sampai Allah mewafatkannya. Ya. Kemudian di sini kita tambahkan dari beberapa ayat. Sebenarnya mungkin di antara kita sering mendengar ini, yaitu di antara penggalan-penggalan akhir di ayat-ayat Al-Qur'an, ya, selalu kadang ditutup dengan misalnya innallaha yuhibbul muhsinin, kemudian yuhibbul muttaqin, yuhibbul muqsitin, yuhibbut tawwabin, kemudian yuhibbul mutatahhirin wa yuhibbus sabirin, dan wa yuhibbu al-mutawakkilin. Ya, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillahi shaffa, dan seterusnya. Inilah yang akan kita bahas satu persatu sebagai pelengkap. Artinya apa? Jika kita menginginkan menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Ta'ala, jadikan diri kita seperti di ayat ini, yang mulai dari muhsinun, muttaqun, muqsitun, ya, at-tawwabun, al-mutatahhirun, kemudian as-sabirun, al-mutawakkilun. Kita bahas satu persatu insyaallah. Ya, karena ini jelas lafadznya innallaha yuhibbul muhsin. Kita mulai dari yang pertama adalah muhsinun. Yang muhsin itu dari kata ahsana yuhsinu ihsanan, yang artinya berbuat baik. Beberapa ayat menyebutkan seperti di surat Al-Baqarah ayat 195. Ini ada sekitar yang kita sebutkan ya, dari referensi ada sekitar 8 ya, kurang lebih, yaitu sifat-sifat orang-orang yang Allah cintai. Yang pertama adalah muhsinun. Disebutkan di Al-Baqarah ayat 195, qala Allah Ta'ala wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wa anfiqu fi sabilillah, yaitu infakkanlah, belanjakanlah hartamu di jalan Allah, wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah, dan jangan ceburkan dirimu dengan tanganmu ya ke dalam kebinasaan. Ini dalil di antara dalil-dalil, yaitu larangan kita berbuat kerusakan pada diri kita sendiri, mencelakakan diri kita sendiri. Ya, salah satunya adalah ditunjang dengan hadis la dharara wa la dhirar. Ini segala sesuatu yang merusak diri dan merusak orang lain itu hukumnya adalah haram. Di antaranya adalah ya dukhon, ya syurbu dukhon atau merokok ya. Ini disebutkan wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Kemudian kita diminta untuk wa ahsinu, berbuat baiklah, innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, di sini kalau kita menginginkan agar Allah mencintai kita, jadilah orang-orang yang muhsin. Pernah kita sebutkan, perkaranya bukan adalah kita mengaku cinta Allah, tapi sudahkah Allah mencintai kita? Nah, bagaimana agar kita mengetahui tanda-tanda Allah mencintai kita? Lihat diri kita, sudahkah kita menjadi orang-orang yang muhsinun ya. Itu dalil yang pertama di surat Al-Baqarah 195. Demikian juga di surat Ali Imran ayat 134, qala Allah Ta'ala alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang membelanjakan hartanya fis sarra, dalam keadaan lapang, atau dharra, dalam keadaan sempit. Wal kadhiminal ghaidha, yang selalu bisa menahan amarahnya. Dia bisa meluapkannya, dia bisa melampiaskannya, dia mungkin bisa ya dengan apapun, dengan tenaganya, dengan ucapannya, tapi dia latihan untuk menahan diri, menahan amarah. Inilah orang-orang yang Allah cintai. Wal 'afina 'anil nas, yaitu orang-orang yang juga selalu memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Itu adalah sifat-sifat yang disebutkan uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa itu? Yaitu orang-orang yang membelanjakan hartanya dalam keadaan lapang, sempit, dan bisa menahan amarah walaupun dia bisa melampiaskannya, bisa ya menghancurkan lawannya tapi dia tak tahan. Ya, dan juga memaafkan setelah itu, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Demikian juga di ayat yang lain masih dari Ali Imran ayat 148. Ya, 148, fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin.
Maka Allah datangkan kepada mereka pahala dunia dan juga kebaikan dari pahala akhirat. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai ya orang-orang yang berbuat baik. Dan juga diantaranya adalah surat Al-Maidah ayat 13 di bagian akhir, fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Maafkanlah mereka, biarkanlah mereka. Ya, memaafkan dengan penuh lapang dada tanpa dendam. Inilah orang-orang yang memaafkan. Memaafkan itu bukan sekedar melupakan atau bukan sekedar memaafkan kemudian ya hatinya masih menyimpan luka, tidak. Memaafkan itu adalah ketika hatinya lapang, kemudian tidak ingat sama sekali, dan bahkan ia menganggap seperti seolah tidak pernah terjadi apa-apa, dan dia lapang dada. Nah, ini ya, kemudian ditutup dengan innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat ya kebaikan. Lalu pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan muhsinun? Ya, apa yang dimaksud dengan muhsinun? Yang tadi kita sebutkan, muhsin itu dari kata ahsana yuhsinu ihsanan wa huwa muhsin, yaitu orang yang berbuat baik. Dalam bahasa Arab, ihsan itu artinya adalah itqanu syai' wa itmamuhu, yaitu menyempurnakan sesuatu dan ya sempurna, atau menyelesaikan sesuatu dengan sempurna. Ya, dari kata husn, atau maknanya adalah jamal. Ya, jadi sekali lagi, ihsan itu adalah melakukan sesuatu dengan sesempurna mungkin. Di sini para ulama membagi ihsan menjadi dua. Ini juga disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Sa'di dalam tafsirnya tentang muhsinun, ya, orang-orang yang dicintai Allah, yaitu orang yang berbuat baik. Jadi ihsan itu ada dua, ihsanul abdi, ya, ihsanul abdi ila rabbih. Bagaimana seorang hamba berbuat baik kepada Rabbnya, yang dikenal dengan dalam hadis ketika Rasulullah ditanya iman atau Islam, iman dan ihsan. Ihsan itu adalah puncaknya ketika seorang anta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yaraka, yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihatnya. Jika engkau tidak mampu melihatnya, maka yakinlah Allah melihatnya. Inilah derajat paling tinggi setelah Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Ya, pertanyaannya, sudahkah kita tiap hari sholat, ibadah, ya? Sudahkah kita merasakan ihsan kepada Allah? Ya, jika belum, maka kembali kita harus melatih, mempelajari apa itu ma'rifatullah, bagaimana sifat-sifatnya, tauhidnya, tauhid uluhiyah, rububiyah. Ya, kita kenal bagaimana keagungan Allah, sifat-sifatnya dan seterusnya, sehingga kita merasakan yaitu Allah yaitu ada di hadapan kita ketika sholat, seolah melihatnya. Jika tidak mampu, maka yakinlah Allah ya melihat kita. Itu yang pertama, yaitu ihsan kepada Allah. Dan yang kedua adalah ihsan ilan nas, yaitu berbuat baik kepada manusia, baik dari muamalat, ya, dalam hubungan muamalah, ya, akhlak dan seterusnya. Ya, inilah yang disingkat oleh yaitu Syekh Abdul Rahman Sa'di dalam tafsirnya ketika menafsirkan di surat Al-Imran ayat 134. Jadi ihsan yang pertama adalah anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Kemudian ihsan ilal khalqi, ya, ihsan kepada manusia adalah yaitu seperti memberikan manfaat kepada manusia. Demikian juga menghilangkan keburukan, ya, menghilangkan keburukan atau menyelamatkan keburukan dari manusia, ya, baik dalam urusan agamanya atau dunianya. Demikian juga memerintahkan kebaikan, melarang dari kemungkaran, mengajarkan orang-orang yang tidak mengerti, ya, memberi nasihat kepada mereka, orang-orang yang lalai dan seterusnya. Ya, berusaha memberikan kebaikan yang disingkat dalam ungkapan beliau, yaitu ihsan itu adalah badlun nada. Ini sering kita ulang-ulang, badlun nada wa kaful adha wa ihtimalul adha. Ihsan kepada manusia itu terkumpul dalam tiga ini. Badlun nada, yaitu mengerahkan semua kebaikan yang kita miliki untuk membantu orang lain, entah dengan harta, ya, dengan tenaga, ya, dengan nasihat, dengan ilmu, ya, dengan senyuman kita, dengan kehadiran kita, memberi manfaat. Kalau nggak mampu memberi manfaat, maka kaful adha, tahan dirimu untuk tidak mengganggu mereka. Itu adalah berbuat ihsan. Ya, kita nggak bisa memberi, ya sudah, tahan diri kita, tangan kita, kaki kita, ucapan kita, gerak-gerik kita, ya, agar tidak menyakiti orang lain. Itu adalah ihsan.
Ya, dan juga wahtimalul adza. Yang ketiga adalah ketika kita diganggu oleh orang lain, dia bisa ihtimal, dia bisa menahan diri. Itu yang disebutkan dari wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi berbuat ihsan adalah ketika dia bisa memberi, membantu. Kalau nggak bisa membantu maka tahan diri untuk tidak mengganggu. Kemudian ihsan yang ketiga adalah ketika diganggu, ya, dizalimi, dia bisa menahan diri untuk sabar. Ya, bahkan lebih baik dari itu, yaitu idfa billati hiya ahsan. Dia bisa membalas keburukan itu dengan kebaikan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu ya, yang pertama yaitu innallaha yuhibbul muhsinin. Sekali lagi ini muhasabah buat kita semuanya. Sudahkah kita ihsan kepada Allah dan sudahkah kita ihsan kepada manusia? Dan klaim kita mengaku mencintai Allah, apakah Allah mencintai kita? Maka tanyakan kepada diri kita masing-masing, sudahkah kita ihsan kepada Allah dan ihsan kepada hamba-hambanya? Kemudian yang kedua dari ayat yang diambil, ya, seperti di surat Ali Imran ayat 76, bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Itu sifat yang kedua adalah sifat orang-orang yang bertakwa. Banyak diantaranya juga di surat At-Taubah ayat 4 dan ayat 7, ya, di akhir ayat disebutkan innallaha yuhibbul muttaqin, ya, atau sebelumnya fa'atimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim innallaha yuhibbul muttaqin, yaitu sempurnakanlah janji, ya, sempurnakanlah janji yang telah engkau janjikan kepada mereka, ya, kemudian innallaha yuhibbul muttaqin. Atau di surat At-Taubah ayat 7, famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin. Ini insyaallah bagi kita yang sudah sering mendengar kata-kata muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Tadi sekali lagi bisa dilihat Ali Imran 76 atau At-Taubah ayat 4 dan ayat 7. Ditutup dengan innallaha atau fa innallaha yuhibbul muttaqin. Ya, kalau kita tanya, yaitu siapakah orang yang bertakwa ini? Ya, gampangannya yang mudah adalah orang-orang yang mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, sekali lagi kita bertanya pada diri kita masing-masing, kalau kita mengaku mencintai Allah, kemudian kita menginginkan Allah mencintai kita, lihat tanda-tandanya. Sudahkah kita menjadi haqqa tuqatih yang tiap hari Jumat kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Dan takwa dijelaskan oleh para ulama, kita nukilkan dari penjelasan Ibnu Rajab, asal takwa, pondasi takwa itu adalah an yaj'al abdu bainahu wa baina yakhafuhu wa yahdharuhu wiqayah taqihi minhu. Takwa itu artinya adalah engkau menjadikan, atau seorang hamba menjadikan dirinya dengan apa yang dia takutkan. Apa yang dia takutkan dari azab Allah, yaitu benteng pelindung yang melindunginya. Karena takwa itu ibarat kita membangun benteng, ya, membangun pelindung, menciptakan pelindung. Dengan pelindung itu kita selamat dari azabnya. Apa pelindung itu? Apakah benteng itu? Benteng itu adalah ketakwaan kita kepada Allah berupa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Maka gambarannya adalah ketika kita semakin menjalankan perintah, maka benteng itu akan kokoh. Semakin kita melanggar, ya, maka benteng itu akan roboh. Dan jika roboh, na'udzubillah, maka azab Allah akan mudah menyambar kita. Ya, maka inilah yang harus kita jaga, yaitu menjadi orang-orang yang begitu semangat fastabiqul khairat dalam urusan kebaikan, dan menjadi orang yang paling jauh dalam urusan keburukan. Itulah takwa. Dan juga penjelasan dari atau yang dikatakan oleh para ulama, wa ahsanu ma qila fit taqwa. Dan di antara definisi takwa yang paling indah adalah, yaitu dari ungkapan seorang tabi'in yang bernama Talq ibnu Hubaib, yaitu beliau mengatakan at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah, yaitu engkau melakukan ketaatan ala nurin minallah, karena iman, karena cahaya, karena ilmu. Tarju thawaballah, engkau mengharapkan yaitu thawaballah, pahala dari Allah. Wa antatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah, dan kau meninggalkan maksiat karena ilmu, karena iman, karena tahu ini enggak boleh, dan engkau takut akan hukuman Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ada gabungan takwa itu dengan harap dan takut. Kita taat kenapa ya? Karena tahu ilmunya, karena iman, karena Allah memerintahkan, dan tujuannya adalah mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita hadir di majelis taklim, kita sholat, ibadah karena memang kita tahu iman, kewajiban ini. Kemudian yang kita harapkan adalah thawab Allah, bukan thawab dunia, ya, bukan madhun nas, bukan pujian manusia, ya, bukan juga keuntungan-keuntungan dunia, tidak. Itu semuanya kita hilangkan dan kita mengharapkan yaitu pahala Allah semata. Dan juga ketika kita meninggalkan maksiat, yaitu karena tahu ini nggak boleh, ini haram, ini kita latih terus, kita tanamkan, dan juga karena kita takut ya akan hukumannya. Itulah makna ya takwa. Sekali lagi, ini muhasabah buat kita semuanya. Jika kita menginginkan menjadi hamba-hamba yang Allah cintai, sebagaimana firman-Nya, innallaha yuhibbul muttaqin, ya, sudahkah kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa dengan sebenar-benarnya, menjadi orang yang terdepan dalam urusan kebaikan dan menjadi orang yang paling jauh dalam urusan keburukan. Ya, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina, sebagaimana doa-doa kita. Ya, kemudian yang ketiga yaitu di poin innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang muqsit. Muqsit ini adalah orang-orang yang adil. Ya, dari kata aqsata yuqsitu iqsaton muqsitun, pakai to. Ya, disebutkan di surat Al-Maidah ayat 42, wa in hakamta fahkum bainahum bil qist innallaha yuhibbul muqsitin. Jika engkau menetapkan hukum, maka tetapkanlah di antara mereka dengan keadilan. Bil qist innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil. Demikian juga di surat Al-Hujurat, fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Ya, ditutup dengan Allah mencintai, yaitu orang-orang yang berbuat adil. Kita diminta untuk yaitu mengislahkan di antara orang-orang yang ya sedang berselisih dengan penuh keadilan dan berbuat adillah. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Demikian juga di surat Al-Mumtahanah ayat 8, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Ya, ini banyak ayat yang seperti itu. Disebutkan 3 ini, yaitu Allah tidak melarang kalian ya yaitu untuk berbuat baik kepada orang-orang yang memang tidak memerangi kalian, tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Nah, maka walaupun mereka yaitu orang-orang yang kafir, kalau mereka tidak mengganggu kita, maka tetaplah berbuat adil. Ya, sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Maka pertanyaannya lagi, siapakah al-muqsitun itu? Ya, al-muqsitun, al-muqsitin, ya, kalau dalam keadaan mansub dalam nahwu ya, karena didahului oleh fi'il sehingga dia menjadi maf'ulun bih atau objek. Ya, maka ini maknanya luas, yaitu adil terhadap yaitu keluarganya, ya, dan juga adil terhadap orang-orang yang di bawah ya kekuasaannya. Ya, jadi orang-orang yang adil ini adalah adil secara luas. Yang disebutkan dalam hadis, al-muqsituna ala manabir min nurin yaumil qiyamah. Alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu. Ya, orang-orang yang adil itu berada di mimbar-mimbar dari cahaya. Inilah keutamaan orang-orang yang berbuat adil. Yaitu mereka nanti pada hari kiamat diberikan mimbar-mimbar dari cahaya. Mimbar nih dari cahaya. Alladzina ya'diluna, siapa mereka? Yaitu muqsitun alladzina ya'diluna, orang-orang yang adil fi hukmihim. Orang-orang yang adil ketika memutuskan perkara. Siapapun dia, mulai dari paling yang terkecil ya sampai terbesar dalam urusan keluarga, ya masyarakat, bahkan urusan negara. Ya, orang yang adil ini mereka kelak mendapatkan mimbar-mimbar dari cahaya. Dan juga orang-orang yang ya'diluna fi ahlihim, orang-orang yang adil dalam keluarga mereka. Ini kadang kita sulit ya kepada istri, kepada anak, kepada orang tua. Ini kita berlatih untuk bersikap adil. Dan juga wama walu, dan setiap perkara yang dia pegang dia bisa memberikan ya keadilan, atau bisa menempatkan
ya posisinya pada ya posisi yang adil. Ya inilah balasan bagi orang-orang yang berbuat adil. Sekali lagi ya dari ayat-ayat tadi yang akhirnya bagian akhir yaitu sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Berbuat adil dalam hal apa nih? Yaitu dalam perkara yang dia urus, dalam perkara keluarga, dan dalam setiap perkara yang dia putuskan. Jadi yang sifatnya mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Sekali lagi kita bacakan dalam hadis, innal muqsitina ala manabir min nurin yaumil qiyamah. Sungguhnya orang-orang yang berbuat adil nanti mendapatkan mimbar-mimbar dari cahaya pada hari kiamat. Mereka adalah orang-orang yang adil terhadap ya apa yang mereka putuskan, adil kepada keluarga mereka, dan adil kepada atau adil dalam setiap perkara yang dia urus. Ini kan maknanya luas sekali ya. Bukan hanya pemerintahan, ya bahkan kerjaan kita, ya keluarga kita, semuanya. Nah, inilah orang-orang yang Allah cintai, yaitu innallaha yuhibbul muqsitin. Ya, kemudian yang keempat, sifat berikutnya adalah at-tawwabin. Nah, ini juga kadang kalau disebut kata taubat itu kita menghindar. Seolah kita kayak nggak punya dosa aja, padahal banyak dosa kita. Ya kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Ini disebutkan di satu ayat di surat Al-Baqarah ayat 222. Qala Allah Ta'ala fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, disebutkan dua sifat orang-orang yang selalu tawwab. Tawwab dalam bahasa Arab yaitu adalah sighah mubalaghah dari kata ta'ib. Kalau ta'ib itu bertobat biasa. Tapi kalau tawwab ya seperti rozik dengan rozak beda. Ghafir dengan ghafar. Ya, kalau tawwab itu kathratut taubah. Nah, kita yang mengaku mencintai Allah dan menginginkan agar Allah mencintai kita, sudahkah kita menjadi orang yang tawwab, yang suka bertaubat, yang banyak bertaubat? Nabi saja yang sudah diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang bahkan dijamin masuk surga, yang masih selalu istighfar dan taubat ya 70 sampai 100 kali dalam sehari. Ya, sekali lagi innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang kita ambil yang tawwab itu sekali lagi, tawwab itu adalah sighah mubalaghah, bentuk yang mengandung unsur berlebihan. Bukan sekedar taubat, tapi banyak taubat. Ya, selalu kembali kepada Allah. Maknanya adalah selalu kembali kepada Allah dari maksiat yang dilakukan, yang menuju ketaatan. Jadi itulah makna taubat, yaitu dia selalu kembali kepada Allah, ya dari maksiatnya dia tinggalkan, kemudian dia beralih ke ketaatan kepada Allah Ta'ala. Setiap kali dia melakukan kezaliman, ya dia selalu menyesali dirinya, sebagaimana makna taubatan nasuha. Selalu menyesal, langsung ingat kepada Allah, kemudian dia meninggalkan dosa-dosa itu. Ya, kemudian dia berazam, bertekad untuk tidak ya melakukannya lagi. Ya, maka tawwab ya itu adalah orang yang selalu rujuk kepada Allah, selalu kembali kepada Allah. Sedikit saja kesalahan langsung dia istighfar, langsung dia menyesal, langsung dia balas ya dengan kebaikan-kebaikan yang dia bisa lakukan, sehingga diharapkan dengan itu keburukannya terhapus ya dan ditutup dengan kebaikan-kebaikan. Yaitu ya dari innallaha yuhibbut tawwabina, dan yang kelima adalah wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, mutatahhirin maknanya di sini adalah umum dan luas. Ya, bukan hanya Allah menyukai orang-orang yang bersuci, berwudu. Ya, bukan. Ya, tapi maknanya ya bersuci secara zahir dan juga bersuci secara batin. Yaitu hissiyah dan ma'nawiyah. Karena taharah dalam pembahasan para ulama ada taharatun hissiyah, ada taharatun ma'nawiyah. Taharatun hissiyah seperti apa ya? Kita membersihkan diri dari najis, ya dari hadas, kita berwudu, ya kita mandi besar, mandi junub, kita membersihkan kotoran-kotoran yang najis, itu namanya taharah hissiyah. Adapun taharah ma'nawiyah yang lebih berharga atau lebih besar daripada taharah hissiyah, yaitu membersihkan batin kita, hati kita dari penyakit yang paling besar adalah penyakit ya syirik. Ya, maka
Taharah yang dimaksud di sini innallaha wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang bersuci, maksudnya bersuci lahir dan batinnya. Ya, sekali lagi kita berusaha untuk selalu ya suci, ya bersih secara fisik, dan jangan lupa batinnya harus juga bersih. Bersih dari apa? Ya dari penyakit syubhat dan syahwat, dari penyakit syirik, dari penyakit nifak, dari fasik, dari bid'ah, ya dari kemunafikan, dari dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Semuanya itu kalau kita selalu menjaga diri untuk suci lahir dan batin, semoga kita menjadi orang-orang yang wa yuhibbul mutatahhirin, yaitu orang-orang yang Allah cintai, yaitu orang-orang yang selalu bersuci zahiran wa batinan, hissiyatan wa ma'nawiyatan, yaitu bersuci secara zahir dan bersuci secara ya batinnya. Nah, itu ya. Jadi itu diambil dari firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 222, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Demikian juga tambahan yang mutatahhirin tadi surat At-Taubah ayat 108, yaitu tentang orang-orang yang membangun masjid dirar, ya. La taqum fihi abada la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin, atau mutahhirin, yaitu mutatahhirin dengan mutahhirin yaitu sama. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang suka bersuci. Sekali lagi bukan suka wudu, ya, walaupun itu bagian dari iman. Orang yang beriman pasti dia menjaga kesuciannya, agi-agi cepetan gitu, yaitu untuk sholat, untuk zikir, ya, dan tidak menunda-nunda. Demikian juga membersihkan diri dari dosa-dosa yang kadang kita ya masih lengah. Ya, kalau kita ingin menjadi orang-orang yang Allah cintai, bersegeralah membersihkan diri zahiran wa batinan. Ya. Kemudian yang keenam yaitu as-sabirin. Ini jelas disebutkan di surat Ali Imran ayat 146. Ya, ditutup di situ bagian akhir wallahu yuhibbus sabirin. Ya, jika lengkapnya wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu rabbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Ya, apa itu sabar? Sabar itu adalah habsun nafsi anil jaza' wa tasakhut. Sabar itu adalah menahan jiwa untuk tidak ya memberontak, untuk tidak ya bahasa kita mangkel, ya. Ya, bahasa kita apalagi kalau bahasa Jawa, menahan diri untuk tidak marah, murka, menahan lisan dari mengeluh, ya menahan anggota tubuh dari ya perbuatan-perbuatan yang menampakkan emosinya tadi, yang entah memukul, menampar dan lain sebagainya. Jadi sabar ini dari hati, lisan dan juga anggota perbuatan. Dan sebagaimana kita ketahui sabar itu ya macamnya ada 3, as-sabru ala taatillah, wasabru an maksiatillah, wasabru alal masaib, ya al masaib wa al adza, yaitu sabar dalam ketaatan kepada Allah. Ya, kita belajar menuntut ilmu, ya zikir, sholat, puasa, harus ada sabar, ya, menahan diri untuk bisa taat kepada Allah. Kemudian sabar dari maksiat, ini yang kadang ya selalu kita tergoda, ya. Maka orang yang sabar bukan sabar dalam ketaatan saja, tapi juga sabar menahan diri untuk enggak bermaksiat. Ya, tadi kita kaitkan dengan wallahu yuhibbul mutatahhirin wa yuhibbul mutatahhirin, dan juga wa yuhibbut tawwabin, orang-orang yang gemar bertaubat, yang selalu mensucikan dirinya. Dan sabar yang ketiga adalah sabar alal masaib. Ya, sabar ketika ada musibah-musibah, ada ujian-ujian dari kehidupan kita. Ya, entah kekurangan harta, yaitu ditinggalkan orang yang kita cintai, karena sakit, ya karena sedikit kelaparan dan lain sebagainya, atau sedikit ketakutan, ya masalah ekonomi, ya masalah keluarga dan sebagainya. Maka Allah mencintai orang-orang yang sabar dalam 3 perkara ini: sabar dalam ketaatan, sabar meninggalkan maksiat, dan sabar ketika diuji dengan musibah-musibah. Dan yang paling mulia, yang paling sempurna, yang paling besar keutamanya adalah sabar dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ya, kenapa? Karena sabar meninggalkan maksiat itu cukup tahan diri aja, merem,
diem, udahlah tidur, tinggal tidur selesai. Ya, tapi kalau sabar untuk taat harus melakukan, harus sholat, harus wudu, harus zikir, harus ngaji, harus berjalan, maka ini pahalanya lebih besar. Dan juga sabar yang tadi ya tingkatannya yang dijelaskan oleh para ulama, sekali lagi sabar dalam ketaatan ini lebih besar pahalanya daripada sabar ya dalam menahan diri dari kemaksiatan dan juga sabar dalam ujian dan musibah. Ya walaupun di situ ada pembahasan para ulama, namun kita ambil yang rajih insyaallah, yaitu ketika seorang sabar dalam ya ketaatan. Ya, kemudian juga yang ketujuh adalah sabar adalah orang-orang yang mutawakkilin. Ya, disebutkan di surat Ali Imran ayat 159. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jika engkau berazam, bertekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguhnya Allah itu mencintai orang yang bertawakal. Apa itu tawakal ya? Tawakal itu adalah i'timadul qalbi 'ala Allah. Bersandarnya hati kepada Allah untuk meraih manfaat atau menolak mudarat, untuk menginginkan sesuatu atau ingin selamat dari sesuatu, serahkan kepada Allah. Ya, kita ingin apa? Berusaha, serahkan kepada Allah. Kita takut dari sesuatu, berusaha, kemudian hasilnya serahkan kepada Allah. Ya, maka Allah mencintai orang-orang yang ya bertawakal kepada Allah Ta'ala. Inilah hakikat iman ketika ya menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Ta'ala. Ya, demikian juga yang terakhir yaitu yang ke-8 disebutkan di surat As-Saff ayat 4, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun ya marsus. Yaitu Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah ya bukan sendiri-sendiri tapi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Satu shaf bersatu padu seperti bangunan yang kokoh, bukan bercerai-berai. Ya, maka ini bisa kita ambil faedah, Allah mencintai orang-orang yang jika berperang itu bersatu, ya bukan sendiri-sendiri. Jika ingin melawan musuh, lawanlah dengan ya bersatu, ya bukan dengan berpecah belah. Waliyadzubillah. Itulah para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, beberapa tambahan, ya sekali lagi ini muhasabah buat kita semuanya. Jika kita mengaku mencintai Allah, maka wujudkan apa yang bisa kita lakukan. Ya, apa buktinya kalau kita mencintai Allah? Dan agar kita menjadi orang-orang yang Allah cintai, ya maka yang tadi kita sebutkan, sudahkah kita menjadi orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang muqsitin, orang-orang yang adil, orang-orang yang tawwabin, yang suka bertaubat. Ya, sedikit saja dosa langsung bertaubat. Dan orang-orang yang mutatahhirin, orang-orang yang suka bersuci, baik itu hissiyah, ya baik wudu, ya bersuci dari najis hadas, dan juga bersuci yaitu dari kotoran dosa-dosa dalam hatinya dan perbuatannya. Dan sudahkah kita menjadi orang-orang yang sabirin, orang-orang yang mutawakkilin, dan orang-orang yang bersatu melawan musuh Allah, yaitu dalam satu barisan yang kokoh. Mungkin itu yang bisa kita bahas, kurang lebih mohon maaf. Mungkin jika ada yang ditanyakan silakan. Jadi kita tutup. Ya, kita jangan lupa doa dari hadis Nabi SAW. Ya Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbika. Ya Allah, kami mohon kecintaan kepadamu, kecintaan kepada setiap orang yang mencintaimu, dan kecintaan kepada setiap amal perbuatan yang mendekatkan diri kami kepada kecintaan kepadamu. Allahumma amin. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid.